sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami menikmati penyertaan, pertolongan Tuhan sepanjang bulan April. Dan kami merasakan kebaikan Tuhan itu dalam setiap nafas kehidupan kami. Karena itu kami mau percaya Tuhan hari ini lagi. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan. Bersama dengan keluarga besar gereja kami Tuhan. GBI Gregorio Tuhan. Kami sangat percaya bahwa Tuhan yang menyatukan kami. Dan Tuhan akan memberikan kami kekuatan yang besar untuk tetap percaya kepada Allah. Karena kami ada dalam komunitas yang luar biasa Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam tenang mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus Allah yang luar biasa. Yang menuntun mengajar kami. Hari ini biarlah roh pewahyuan daripada-Mu Tuhan. Mengajar kami. Mengartikan setiap kebenaran firman-Mu bagi kami pada malam hari ini. Sehingga hidup kami tetap berkemenangan. Dan hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi dengan urapan khusus. Sehingga setiap pemberitaan firman-Mu. Sampai kepada setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini. Dan kami boleh diubahkan. Dimurnikan oleh Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu dan kami menghidupkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami semua, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Luar biasa, hujan sempat untuk menghambat. Mungkin mau menghentikan langkah kita datang beribadah. Tapi malam hari ini kita bersyukur setiap kita lihat kiri kanan kita katakan kamu luar biasa. Kamu diberkati Tuhan. Karena hari ini Tuhan mau mengajar kita lagi bahwa walaupun hujan bisa membuat kesehatan kita berkurang. Bisa membuat kesehatan kita terganggu. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang memiliki hidup kita. Amin. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang paling tahu tubuh kita milik Tuhan. Amin. Karena itu malam hari ini walaupun Bapak Ibu Gembala belum hadir bersama kita. Karena baru saja pemakaman di hari Rabu kemarin. Dan Ibu Gembala pasti butuh sekali istirahat. Kemungkinan besok pulang ya. Jadi kita doakan supaya perjalanannya juga tiba dengan selamat. Tuhan menyertai sehingga bisa kembali melayani bersama kita di tempat ini. Dan puji nama Tuhan, tadi juga WL lupa memberi kesempatan untuk yang bersaksi. Gak apa-apa ya. Mungkin minggu depan. Atau ada yang mau udah, aduh aku pengen banget bersaksi nih. Gak tahan. Boleh? Gak apa-apa? Ada? Enggak. Oke deh, disimpan untuk minggu-minggu berikutnya. Puji nama Tuhan. Hari ini tema yang diberikan kepada saya dari Bapak Ibu Gembala dan dari GBI secara khusus. Merawat kesehatan jiwa. Wow. Memang akhir-akhir ini banyak sekali orang yang terganggu kesehatan jiwanya. Bukan karena apa-apa. Permasalahan di dunia ini sudah semakin banyak sekali. Gonjang-ganjing di sana sini. Dari dunia politik, keamanan, bahkan ekonomi. Sudah mulai kacau-kacau sedikit gitu ya. Bukan sedikit sebenarnya besar. Tapi kita tidak merasakan karena kita anak-anak Tuhan. Amin. Percayalah. Apapun itu tetap Tuhan Allah penolong kita. Haleluya. Amin. Ya karena itu saya juga belajar untuk memahami tema-tema yang diberikan Sinode GBI kita. Dan luar biasa setelah kemarin melewati masa tema-tema yang dahsyat. Tuhan juga berikan hari ini merawat kesehatan jiwa. Tubuh manusia terdiri dari 3 dimensi atau 3 bagian tubuh yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Kalau diistilahkan trikotomi. Itu ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Nah kalau kita lihat bahwa hidup manusia itu, kalau yang dikatakan tubuh, itu dalam bahasa Ibraninya daging itu basar. Itu tubuh yang ada dagingnya, dari ujung kepala sampai kaki, itu pasti Allah yang menciptakan.
Dan Allah menciptakan itu kita tahu dan kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Bahwa manusia pertama Allah ciptakan itu dari debu tanah. Tubuh ini dari kepala sampai kaki dari kita ada dalam kandungan ibu. Kalau manusia pertama mungkin diciptakan spesial ya. Tangan Allah sendiri yang membentuk dari bentuk tanah, debu tanah atau disebut juga tanah liat gitu dibentuk. Kemudian di bagian tubuh ini juga Tuhan berikan jiwa. Jiwa itu suatu perasaan, suatu hal yang sebagai prinsip hidup dari si manusia itu untuk bebas. Dia boleh merasakan, ini disebut jiwa, dalam bahasa Ibrani nefes ya, atau bahasa Yunaninya psikes. Psike ini bagian dari jiwa yang punya perasaan, ada emosi. Di dalam perasaan itu ada rasa marah, rasa benci, rasa senang, sukacita, itu pun ada dalam perasaan, di dalam jiwa kita. Nah, ada lagi roh, bahasa Ibrani roh, atau bahasa Yunani pneuma. Dan di sini saya belajar gini, oh iya, tubuh, jiwa, dan roh, itu sudah Tuhan ciptakan sempurna, sehingga Tuhan mengatakan manusia itu sungguh amat baik Tuhan ciptakan. Tapi apa yang membuat kita seringkali merasakan tubuh kita sakit, jiwa kita juga ikut sakit, roh kita juga tidak sehat. Roh itu apa? Roh itu yang diberikan Tuhan ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam. Roh itu adalah nafas hidup, ruh. Dia bentuknya nafas hidup Allah yang ditiupkan lewat hidung dari Adam, dan disitulah kehidupan mulai ada. Jadi manusia tubuh, jiwa ada, tapi tanpa roh tidak ada kehidupan. Ya, Bapak Ibu, kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 23, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus menjaga 3 hal ini. 3 bagian tubuh kita ini saling terkait satu dengan yang lain. Dikatakan ayat 23 kita baca sama-sama ya, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, dia mengharapkan, Rasul Paulus mengharapkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa tubuh, jiwa dan roh kita harus dijaga. Tubuh dan jiwa betul itu bagian tubuh yang sangat rentan dengan sakit. Tanpa roh manusia juga tidak akan mendapatkan kehidupan. Kenapa? Karena Kejadian 2 ayat 7 kita baca ya, bahwa betul roh itulah yang menghidupkan. Kejadian 2 ayat 7 itu tentang tubuh tadi, roh yang Mazmur 104 ayat 29. Mazmur 104 ayat 29. Kita baca sama-sama, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, Tuhan ya, mereka terkejut dan apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati, binasa dan kembali menjadi debu. Jadi tanpa roh tubuh ini mati. Tanpa roh dari Allah, nafas hidup Allah itu, tubuh ini percuma. Sia-sia, dia akan berhenti dan akhirnya mengeras. Lalu kita masukkan ke dalam liang kubur. Kita sudah melewati beberapa kali ada pemakaman di gereja ini, kita tahu bahwa manusia akan kembali kepada tanah. Dan itu kita percaya bahwa itu karena rohnya sudah diambil oleh Allah dan rohnya langsung kembali kepada Allah. Jadi nggak jalan-jalan lagi ya, nggak keliling-keliling di sini nanti 3 hari dia udah agak jauh, 7 hari jauh lagi, enggak. Dia tetap sudah kembali kepada Bapa. Amin. Jadi jangan percaya bahwa memang rasa kayak kalau orang baru meninggal itu karena ada pemahaman-pemahaman zaman kita kecil mungkin atau dari pemahaman dari agama dahulu mengajarkan bahwa roh itu jalan-jalan dulu sampai
pada waktunya udah 40, 100 hari dan lain baru dia kembali kepada Tuhan. Tapi enggak ya. Alkitab mengatakan hari itu juga dipanggil, rohnya diambil, dia kembali kepada Bapa. Kita kembali kepada Bapa. Amin. Kasih tahu lagi kiri kananmu, kamu pasti kembali kepada Bapa. Jangan takut, kita semua saudara, kita akan keluarga kita atau kita semua adalah keluarga yang akan kembali kepada Bapa di surga. Keluarga Ibu Gembala baru saja merasakan duka cita mendalam karena orang tua terkasih. Tapi satu sukacita yang saya terima ketika berita itu disampaikan kepada saya lewat Ibu Gembala, sukacita dia apa? Bukan karena umur orang tuanya, papa terkasih, tapi memang karena iman keluarganya, iman anak-anaknya, bahwa papanya yang hamba Tuhan sudah sangat siap pergi ke rumah Bapa. Sehingga dalam kondisi dia dengan semua alat-alat medis, keluarganya sangat plong gitu. Tuhan terima kasih Ibu, terima kasih doanya, Papa sudah kembali ke rumah Bapa. Nah itu iman kita, amin. Jadi betul sedih berpisah dengan orang yang kita kasihi, tapi Tuhan mau bilang ini rohmu sudah kembali. Nah jadi percayalah, tubuh, jiwa dan roh memang tidak terpisah, tapi ketika kematian itu datang sudah kembali ke Bapa. Nah hari ini kita mau belajar. Kalau belajar tentang kesehatan tubuh, saya percaya kita semua orang-orang yang hebat, yang pinter, lewat pengalaman hidup, lewat YouTube, lewat internet, kita sudah tahu bahwa bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga tubuh supaya tetap sehat. Di usia masih muda, tetaplah menjaga pola makan, pola hidup, makanan-makanan yang sehat, jangan junk food terus, jangan gorengan terus. Saya suka dikomenin, udah mulai itu, minum kopi terus. Kopi bagus kalau kopi pahit, saya nggak bisa. Kopi pahit bisa minum tapi nggak selalu. Selalu yang Indo Cafe Mix, bukan lagi ngiklan ya. Tapi itu sudah jadi kebutuhan yang sebetulnya harus dihilangkan. Tapi saya masih belum bisa. Dan saya belajar untuk dikurangi, baru dikurangi. Seharusnya harus dikurangi. Nah, jaga kesehatan tubuh mudah karena tubuh kita bisa terlihat. Betul ya? Daging kita kalau mulai badan pegel-pegel, apa itu kolesterol, mungkin darah lagi nggak bagus, tensinya entah naik entah turun. Kalau saya lebih ke turun daripada naik. Sehingga saya kalau udah mulai gitu hanya obatnya tidur dan minum vitamin. Minum vitamin B kompleks. Itu untuk darah rendah. Sehingga saya sudah tahu, ini kita belajar untuk menjaga tubuh. Nah sekarang bagaimana caranya supaya menjaga jiwa? Jiwa tadi terdiri dari ada perasaan, ada pikiran, ada juga perasaan, ada juga kehendak. Wah makasih Del. Dalam pikiran atau mind di sini, semua ada di sini. Perasaan jiwa kita itu terdiri dari perasaan, pikiran, dan kehendak. Apa itu pikiran? Pikiran itu yang semua apa yang kita pikirkan. Semua yang ada di sekeliling kita, apa yang kita rencanakan ada di dalam pikiran kita. Awal bulan kemarin, bulan April, kita masuk pada tema pikiran Kristus. Miliki pikiran Kristus. Nah, inilah yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Pikiran itu haruslah memiliki pikiran Kristus. Terus perasaan gimana? Perasaan itu feeling ya, rasa yang ada di dalam hati, di dalam jiwa kita ini dibilang perasaan juga. Nah, perasaan seringkali terganggu oleh kondisi emosi kita. Ketika kita sedang sukacita, sedang bahagia, sedang ada banyak uang, mungkin perasaannya ada perasaan gembira, ingin melewati hal-hal yang indah-indah dan baik-baik. Tapi ketika kita sedang kepentok sama seseorang, sama mungkin orang yang tidak suka dengan kita atau orang yang sedang membenci kita, perasaan kita akan terganggu. Mungkin seringkali dari masa kecil, itu juga masuk dalam perasaan. Dan pikiran dan perasaan
menjadi satu kekuatan dalam kehendak dan keinginan, akhirnya membuat kita menjadi orang-orang yang kalau apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itulah yang mau kita lakukan. Masih ingat ketika Habel memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan diterima. Asap itu membumbung tinggi dan naik ke atas. Tuhan menerima persembahan Habel. Habel itu anaknya Adam ya. Tapi Kain kakaknya, persembahannya ditolak. Kemudian apa yang dia rasakan? Yang dia pikirkan apa? Tuhan tidak adil. Kenapa persembahanku ini yang dari tanaman-tanaman yang paling baik dia bawa kepada Tuhan. Dalam mezbahnya dia bakar, dia pikir inilah persembahan yang terbaik. Tapi Tuhan tidak berkenan kepada persembahannya. Tapi adiknya Habel mempersembahkan domba. Mempersembahkan hewan peliharaannya. Dan itu menjadi harum di hadapan Tuhan. Kemudian apa yang dirasakan oleh Kain? Iri hati, cemburu, marah. Dia merasa marah bukan hanya kepada Tuhan tapi kepada adiknya Habel. Dan perasaan itu dia pikirkan, kesel, udah capek-capek. Membuat tanaman-tanaman, hasil tanamanku baik. Kenapa adikku yang cuman giring domba, terus dia persembahkan, dia yang diterima. Mungkin itu pikirannya. Saya nggak tahu. Pokoknya apa yang dia pikirkan adalah dia marah sekali. Dan kemarahan yang dia pikirkan dan perasaan iri hati itulah yang membentuk satu keinginan. Dan keinginan inilah yang dibuahkan menjadi dosa yang sangat-sangat tidak dibenci oleh Tuhan, yaitu membunuh. Ketika dia sudah merencanakan itu, apa yang Tuhan ingatkan? Kalau kamu mukamu muram, kalau mukamu sudah, keinginanmu itu sudah mulai menggerogoti pikiranmu, apakah kamu tidak bisa tersenyum, tidak bisa tertawa gitu ya, tidak bisa bahagia? Kalau kamu senang, kenapa? Adikmu senang, kamu senang gitu maksudnya ya, dalam bahasa lain seperti itu mungkin. Tapi Kain tetap mempertahankan kemarahannya, iri hatinya, kebenciannya kepada adik dan kepada Tuhan. Dan akhirnya dia mengambil satu keputusan, keinginan dan kehendaknya adalah membunuh. Menghilangkan adiknya dari muka bumi supaya dialah yang maju sebagai orang yang menang di hadapan Tuhan. Tapi ternyata dia dijauhkan oleh Tuhan. Dia melakukan dosa yang sangat besar dan sangat menyakiti hati Tuhan. Darah adiknya berteriak kata Tuhan. Nah, inilah yang harus kita jaga. Makanya tema malam hari ini yang diberikan adalah menjaga jiwa kita, merawat jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Jangan sampai mulai dari hal-hal yang kecil kita tumbuhkan, jadilah suatu rancangan yang jahat di mata Tuhan. Bukan hal yang besar, orang bisa membuat korupsi, melakukan korupsi sampai triliunan. Itu bukan dari sekali dia dapat 100 juta, 200 juta. Enggak. Mulai dari kecil dia sudah dibiasakan, membiasakan diri melakukan mencuri kecil-kecil. Akhirnya menjadi ketika dia masuk dalam suatu kesempatan besar, dia ambil yang besar, terus dia ambil, dia lupa bahwa itu jahat di mata Tuhan. Dan anak-anak Tuhan ada loh. Yang kemarin triliunan itu, puluhan triliun apa ratusan triliun, hampir yang dari minyak itu anak Tuhan. Dia banyak membantu gereja. Tapi ternyata dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kemarin saya dan Cerina ikut Rakerda WBI DKI. Ada psikiater ya, dokter psikiater menjelaskan tentang generasi Z. Mental dari generasi Z itu mulai terganggu, tergerus oleh digitalisasi, oleh perkembangan teknologi digital.
Mereka terpaku dengan digital, mereka tidak lagi mendengarkan orang tua sibuk. Sehingga membuat mereka tidak punya waktu untuk berbicara, berbincang-bincang, belajar, atau mengajari anak-anaknya tentang etika, attitude, tentang Tuhan. Akhirnya anak-anak ini mulai menjauh, menyendiri di kamar, main game, lalu akhirnya melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Hati-hati ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak-anak generasi Z. Generasi Z itu kelahiran 98 sampai 2012. Kalau nggak salah gitu ya. 2012 koken tahulah. Nah, itu hal yang sangat-sangat mengerikan. Itu jiwanya sudah terganggu Bapak Ibu. Jiwanya terganggu karena apa? Mereka tidak pernah ada komunikasi dengan orang tua dengan baik. Orang tua sibuk cari uang, pulang hanya sudah malam, anak sudah tidur. Ketika anak mencari tahu tentang sesuatu hal yang dia butuhkan, tentang teman, tentang cinta, tentang dirinya sendiri, akhirnya dia melakukan hal yang di luar kemampuan, yang di luar kehendak Tuhan. Dan ketika orang tuanya kaget, anak ini kok berubah dari yang cowok jadi kok kayak ke cewek-cewekan, melambai gitu ya. Dan ketika dibawa ke psikiater, dokter yang menjelaskan tentang hal ini, anak itu bertanya, 12 tahun dia bertanya, dokter sebenarnya saya itu laki apa perempuan sih? Hah? Dokternya gini, maksudmu? Padahal dia tampilannya laki. Ya, tiba-tiba dia bertanya seperti itu. Dokter saya itu bingung loh, saya ini laki apa perempuan sih? Lah menurut kamu waktu kamu lahir, mamamu bilang kamu apa? Gak tahu. Lah orang tuanya kemana? Ini hal-hal yang simple dan dari kecil sampai akhirnya kita lihat sekarang. Kalau kita nonton TV atau lihat video, begitu banyaknya anak-anak muda yang sekarang di TV, yang di dunia entertain, yang melambai itu banyak. Dan mereka sukses, memang mereka punya duit. Mereka berani gila. Maaf ya, saya bilang berani tampil apa aja. Tapi dengan mengganti satu bentuk dari hidupnya yang sebetulnya dia terlahir laki, tiba-tiba dia berubah perempuan, atau yang dari perempuan berubah laki. Nah, ini ada di dalam pikiran, perasaan, dan akhirnya kehendak dia terganggu. Nah, bagaimana caranya? Saya nggak menjelaskan panjang lebar, tapi intinya gini. Mari, Tuhan mau hari ini, kalau kita orang tua, kalau kita kakek, nenek, atau dan akung, mari belajar memperhatikan lagi sekeliling kita. Anak-anak cucu kita, mulailah dengan mengajar yang namanya firman Tuhan. Sehingga yang firman Tuhan tadi, Alkitab, puji-pujian tadi, kalau kita percaya sungguh-sungguh pada Yesus, ceritakan itu kepada anak cucu kita. Kenapa? Generasi ini semakin dibawa oleh iblis untuk menjauh dari kita, menjauh dari gereja, dan akhirnya menjauh dari Tuhan. Semakin banyak mereka menyendiri di kamar, kita harus masuk, temani. Tepuk mereka, peluk mereka, cium mereka, katakan mama bangga sama kamu. Papa bangga punya anak seperti kamu. Kamu pintar, kamu hebat, dan lain-lain. Itu tips-tips yang simple. Ya, jadi jangan biarkan mereka di luar. Kalau mereka di luar kota, di luar negeri, teruslah komunikasi. Bangun komunikasi. Say hello saja sebentar. Halo, kamu lagi ngapain? Mama seneng kalau kamu masih sehat. Mama seneng kalau kamu masih berdoa. Kalau kamu pergi ke gereja. Cari Tuhan ya. Hari ini firman Tuhannya apa kamu dapat? Mungkin simple. Gitu aja. Itu hal yang paling luar biasa Tuhan ingin. Dan untuk kita sendiri pribadi, saya belajar 2 hal. Nanti hari Minggu mungkin Pak Gembala menyampaikan lebih luas. Yang pasti saya dapat 2 poin saja. Bagaimana supaya jiwa kita ini tetap terawat dan sehat. Jiwa tadi ya, pikiran kita tetap sehat, perasaan kita tetap sehat, tetap baik, dan
keinginan kita akhirnya mempunyai satu bentuk keinginan yang benar dan baik menurut kehendak Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Bagaimana supaya jiwa kita tetap terawat sehat? Yang pertama, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, boleh ditayangin. Kita baca 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Hidup dalam kebenaran Allah sesuai dengan firman Allah dari Yesus Kristus. Kita baca sama-sama bersuara yuk. 2, 3. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Lanjut. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup di dalam kebenaran. Lanjut. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ini ya Rasul Yohanes menuliskan kepada jemaat, kepada Gaius khususnya. Gaius itu teman sepelayanan dia yang pernah juga hampir ikut dianiaya oleh orang-orang Yunani pada saat itu ketika Paulus dan Gaius dan teman-temannya datang memberitakan Injil. Kemudian ada orang-orang yang biasanya menjual patung-patung Dewi Artemis ya. Mereka menjual, akhirnya patung-patungnya tidak laku karena banyak orang yang kembali menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya mereka marah. Mereka ingin supaya Gaius, Paulus dan teman-temannya diusir, disiksa atau dianiaya. Supaya mereka tidak lagi memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya ketika Rasul Paulus terpisah dari Gaius, doa dari Paulus adalah supaya Gaius ini jangan sampai terganggu jiwanya karena tekanan batin. Nah, ini yang kita tahu dasar ceritanya kenapa bisa begitu dia nasehatin Gaius. Karena itu tekanan di dalam pelayanan itu sangat besar, Bapak Ibu. Mungkin Pak Gembala ngerasain, Pak Jata pernah ngerasain. Dan kita tahu bahwa betul-betul tekanan di dalam kehidupan ini sangat besar. Yang usaha-usaha, yang pengusaha pasti sangat tahu. Bisa ngerasain ketika masalah omset tidak datang-datang, omset sudah sebulan, 2 bulan. Bagaimana kita menggaji, bagaimana kita makan, menggaji orang, karyawan saja sulit. Apalagi bayar ke bank. Mungkin ada jaminan-jaminan yang harus kita bayar, utang-utang yang harus kita cicil, bunganya saja sulit. Apalagi bayar utangnya. Itu menjadi satu tekanan yang besar. Beberapa bulan terakhir saya sering ditelepon sama teman saya dari Bandung. Dia seorang pengusaha tekstil juga. Dia sangat sedih sekali. Setelah pandemi, dia merasakan bahwa tekanan itu semakin besar karena anak-anaknya tidak lagi melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan mereka juga dapat tekanan tersendiri. Sehingga sebagai ibu, sebagai mama, suaminya sudah meninggal beberapa tahun sebelum pandemi, pas pandemi. Sehingga dia merasa bahwa, aduh, aku tidak sanggup lagi Bu, gimana ini? Anak-anak saya udah tidak mau lagi jalanin tugas mereka. Mereka lebih sibuk dengan keluarganya, membangun rumah tangganya. Membangun diri sendirinya saja mereka sudah mulai kewalahan. Bagaimana dia jaga hidupnya. Apalagi sekarang ditambah dengan usaha yang menurun. Saya bilang tetap percaya Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Kebenaran Tuhan itu di atas segalanya. Amin. Ketika kita tenang lalu kita percaya firman Tuhan. Kembali kepada Tuhan Yesus. Dia firman yang hidup. Amin. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan berfirman jadilah ini. Tuhan berfirman jadilah itu. Kalau kita belajar kebenaran Tuhan, saya selalu dikuatkan dengan 5 roti 2 ikan.
itu matematikanya Tuhan yang sangat-sangat mustahil. Amin. Ya, karena 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Hanya ketika diserahkan kepada Yesus oleh seorang anak kecil kepada murid yang saat itu adalah Filipus. Kita mau punya 30 juta kalau dihitung dalam dinar gitu ya. 30 juta gak mungkin kasih makan orang ini. Sepotong kecil juga gak bakalan bisa kasih makan 5.000-an orang ini. Tapi Tuhan bilang gini, sini. Tuhan ambil. Itu artinya gini, serahkan sama Tuhan. Saya juga belajar. Dan sampai hari ini saya mau bisa katakan sampai di akhir bulan April. Kami mau katakan gini, Tuhan semua karena kuasa Tuhan. Kalau hitung-hitung mulai potong ini, bayar ini. Tinggal berapa? Tapi Tuhan memberikan burung gagak. Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Masalahnya pikiran kita pakai nggak untuk kebenaran Tuhan? Kebenaran itu penting diperkatakan firman Tuhan, kemudian dihidupkan di dalam hidup kita dengan cara tenang. Ketika Rasul Petrus bilang, kalau kamu tenang, kamu pasti bisa berdoa. Ketika kita sudah berdoa, serahkan sama Tuhan, percayalah kata pemazmur. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Percaya dan serahkan. Serahkan dan percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bilang, diam, tenang. Saat itulah kita taruh pikiran kita kepada kebenaran firman Tuhan. Gak mudah memang. Tapi perkatakan saja dengan tenang. Kasih tahu lagi kiri kananmu, harus tenang. Jangan panik. Tadi Pak Jata barusan ketemu ada teman lama kami, baru datang berkunjung sebentar. Inti dari semua penyakit adalah kita harus tenang. Seringkali kita panik. Dan yang membuat panik itu adalah pikiran kita. Aduh kenapa ini? Ada apa ini? Aku harus bagaimana ini? Aduh panggil dokter, telepon dokter, harus pergi ke sana, pergi ke sini. Tenang dulu. Ketika kita tenang, hanya dengan minum air, ternyata kata dokter yang pernah merawat Pak Jata, dia bilang, hanya minum air hangat, tarik nafas, tenang. Udah mulai rasa lagi gak enak, minum lagi, tenang. Barulah bisa berdoa dan berpikir, kemana? Mau bagaimana sekarang? Pasti Tuhan kasih jalan, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jalan keluar. Dia juga kebenaran. Apa yang Yesus buat itu bukan sesuatu selagi dia ada di dunia. Bukan sesuatu yang cerita dongeng yang, hello, mana ada kayak gitu. Orang dunia bilang, bohong itu cerita di Alkitab tuh bohong. Enggak. Itu pasti ya dan amin. Itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu bukan sesuatu yang bohong. Namanya kebenaran. Kita juga sudah ada tema kemarin-kemarin ya tentang kebenaran. Alkitab itu kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran. Dan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kalau ada yang bilang, oh masih ada Allah lain, masih ada jalan lain. Semua jalan menuju ke Roma, banyak jalan menuju ke Roma, tapi satu. Yesus saja yang menuju surga. Tapi ada juga yang masih begini-begini. Nah kita harus hari ini yakinkan. Lagu tadi bagus. Sekali Yesus tetap Yesus. Ada lagi lagunya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Wah asik. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Enak lagunya, cari nanti ya. Jangan jual Yesus, jangan buang Yesus apalagi. Cukup Yesus taruh di hati, di pikiran kita. Pikiran, perasaan kita harus pikiran Kristus. Karena di dalam pikiran Kristus yang di dalam kita, masih ingat Filipi 4 ayat 8? 1 dari 8 ciri-ciri pikiran yang Tuhan Yesus kasih apa? Dibuka baru ingat tuh. 2, 3. Semua yang benar, semua yang
mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua. Jadi di pikiran kita ganti yang negatif, ganti. Kasih tahu lagi kiri kananmu. Hei, ganti, jangan pakai pikiran yang sempit, pikiran yang negatif seperti si Kain tadi. Pakai pikiran Kristus. Kita lihat kenapa dibilang harus hidup dalam kebenaran supaya jiwa kita sehat. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17 kita baca sama-sama. Saya pernah sampaikan ayat ini juga. Ingat ya, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk. Nah, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau kita perkatakan firman Tuhan, hati tenang. Damai, itu ada Roh Kudus. Kalau kita bilang kita punya Roh Kudus tapi enggak damai, enggak tenang, ketentraman akan kita miliki kalau kita benar-benar percaya pada firman Tuhan. Oke, berikut yang kedua, kenapa kita harus, bagaimana caranya agar kita menjaga, merawat kesehatan jiwa. Yang pertama tadi, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bersekutu karib dengan anak Tuhan atau memiliki komunitas positif. Kumpul dengan teman-teman dan miliki hati yang penuh kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihi diri kita sendiri dan kasihi saudara-saudara kita seumat. Hidup di dalam persekutuan yang karib, penuh dengan kasih dan sukacita, juga ada damai sejahtera dari Kristus. Kita baca ayatnya yang berikut. Maaf. Bersekutu karib dengan anak-anak Tuhan ada sukacita, kasih dan sukacita. Kita lihat Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tekanan batin, tekanan ekonomi, tekanan politik, tekanan keamanan di luar dan di dalam negeri sangat besar. Dari Papua sampai ke Aceh mulai gencatan senjata. Pulau Jawa bersyukur, diam-diam tapi di dalam kita nggak tahu. Di dalam itu ada menggoncang wakil presiden, mengguncang apa lagi? Ijazahnya Pak Jokowi. Itu hal-hal yang mengguncang kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari tetap mendekat kepada Tuhan dalam persekutuan seperti ini. Udah lihat kiri kanan lagi, bilang gini, kamu hebat, kamu luar biasa, hujan tadi. Tapi kita ada di sini, kita bersekutu, kita berkumpul. Lihat, kalau di sekolah minggu ada permainan gini. Begitu ada icebreaker gitu ya. Ketemuan 2-3 orang, terus mulai perhatikan. Mulai dari ujung rambut sampai ke kaki. Tutup mata, sebentar lalu buka mata, balik badan. Si A pakai baju warna apa? Di rambutnya ada jepitan, ada apa? Sepatunya pakai warna apa? Nah, itu hal-hal yang permainan yang simple, tapi itu sedang mengajar kita untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Bukan untuk julid ya, bukan untuk bergosip. Tapi perhatikanlah, kok hari ini dia nggak ada sukacita, kok hari ini dia datang diam-diam aja. Senyumnya gini, gitu miring-miring lagi. Kenapa? Jangan-jangan sakit. Kamu kenapa?
Mungkin dia punya sesuatu yang harus diungkapkan tapi nggak ada orang yang mendengar. Karena kiri kanannya langsung sibuk dengan handphone. Di pertemuan-pertemuan orang tua dan keluarga, kita lihat begitu sampai di meja makan yang bundar itu. Saya suka perhatikan begitu duduk semua langsung sibuk. Nggak lihat ke kiri lagi, ke kanan lagi. Tadi siapa di sebelah, di depannya siapa, nggak tahu. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan juga kita nggak tahu. Nggak usah jauh-jauh di yang sana. Di rumah saja kita kadang nggak tahu apa yang dirasakan orang tua kita. Apa yang dirasakan pasangan kita. Terlalu cuek dengan hidup. Nah, ini jangan sampai terjadi ke anak-anak Tuhan. Ya, kita semua suami istri, hari ini kok senyumnya beda. Oh, mungkin sakit perut, lagi haid, biasa. Tapi coba tanyakan lagi. Ada mungkin yang harus dibantu, ada yang harus dibelikan, belikan. Pasangan-pasangan baru sangat-sangat romantis kalau masih baru. Tapi begitu sudah umur 5 tahun ke atas, mulai deh. Kamu kan udah tahu di mana? Kemarin ada satu acara TV. Kamu taruh di mana? Di sana, tahu aja. Udah tahu juga nanya-nanya lagi. Saya juga kadang gitu ya, jutek dia. Pak Jata tahu tuh. Udah gitu, perempuan. Kalau udah mulai ngomel, udah pasti ada sesuatu. Tanya dong, bantuin dong gitu ya. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kita pikir, biasa. Udah nikah ya, udah tahu lah. Harusnya tahu lah gitu. Tapi puji Tuhan. Ketika kita kembalikan kepada yang menciptakan, tubuh, jiwa, dan roh, gak usah cepet-cepet ke psikiater, psikolog. Bawa dulu ke Tuhan. Peluk dia, berikan senyuman, berikan kasih sayang dan bahasa-bahasa yang positif. Pasti dia akan kembali jiwanya, ditenangkan, dibaharui, dan dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Makanya papa mama yang muda-muda yang mau nikah atau yang baru nikah mau dikasih Tuhan anak, perhatikan. Bangun mesbah dan taruh perkataan firman Tuhan setiap hari di mulut kita kepada anak-anak kita. Kalau lihat burung kasih makan anak bayinya, langsung dari mulutnya. Dia nggak punya tangan, dia punya sayap. Tapi dia punya mulut untuk memberi makan. Mulut kita dipakai oleh Tuhan untuk mengucapkan yang positif. Amin. Datang menyapa, mulai dari pintu, jangan cuma asyirnya yang terima tamu langsung, shalom, silahkan masuk. Sudah selesai? Udah belum sih? Duduk, udah. Gitu enggak. Ada orang baru, apalagi saya kalau udah pas di sini, ada orang baru, jemaat baru. Yang senyum 1, 2, yang paling dekat doang. Ayo semuanya bergerak, paling enggak gini. Puji Tuhan, selamat datang. Kalau dulu kami lagu lama ada, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Itu bagus loh, menyambut jemaat baru. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, ketika menyapa itu ambil catatan, tulis, lalu disimpan. Sewaktu-waktu kalau dia datang lagi, puji Tuhan, berarti ada waktu untuk menelpon. Yang punya tugas bagian pemerhati. Di sini ada pemerhati kan ya? Puji Tuhan. Itu dua hal yang paling penting, yang paling Tuhan inginkan bagi kita supaya kita tetap sehat. Yaitu selalu ada dalam, yang kedua tadi selalu ada dalam persekutuan, penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita. Oh ya, ini yang penting, sukacita. Karena yang bisa mengubah aura muka kita, hati kita adalah sukacita. Lagu kita tadi, sukacita dari surga, membuat hati, membuat jiwa kita juga bergembira, bersukacita. Perlu satu firman Tuhan sebagai penutup aja dari kalau kita ingin jiwa kita sehat. Lakukan apa yang dikatakan oleh, Nehemia. Nehemia pasal 8 ayat 10. Nah, kita baca apa yang tips yang diberikan oleh Nehemia kepada bangsa Israel ketika mereka membangun
bait Allah yang berikutnya ketika sudah dihancurkan, mereka bangun, mereka banyak dapat tekanan, mereka diejek, mereka dihina, mereka juga diganggu supaya tidak membangun bait Allah. Ketika semua sudah selesai, hati masih galau, Nehemia ajarin gini, 1, 2, 3. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman yang manis. Kirimkan sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu. Amin. Ini tipsnya lucu buat saya gini. Makanlah sedap-sedapan, minumlah minuman yang manis, kirimkanlah sebagian kepada yang tidak menyediakan atau tidak punya persediaan, yang tidak sedia gitu ya. Jadi boleh hang out, boleh healing, pergi ke gunung, ke pantai, pergi liburan sama teman-teman atau dengan keluarga. Itu harus. Kenapa? Di sana kita bisa makan yang enak, bisa membuat suasana hati lebih tenang, lebih sukacita, lebih gembira, stresnya dibuang, pikiran yang positif dimasukkan, pikiran Kristus dimasukkan, apa yang sedap dan manis itu dipikirkan, diganti, lalu dibilang minum minuman yang manis, yang diabetes jangan ya. Manis dari buah boleh, jus buah tanpa gula, tanpa susu, itu sangat jempol. Kita tahu caranya makan yang sedap, jangan junk food. Jangan tuh cepet-cepet telepon yang berminyak-minyak. Makanlah makanan yang sedap tapi sehat. Minuman yang manis yang sehat. Amin. Dan dia bilang berbagi dengan orang lain. Kalau kita tahu berbagi, hati sukacita. Kemurahan yang dari Tuhan membuat hati bersukacita. Amin. Jadi 2 hal tadi kita harus miliki, yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, lakukan dan hidupkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, bersekutu dengan keluarga yang di dalam Tuhan, dengan anak-anak Tuhan. Bangunlah hidup dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan pasti memberikan kita gairah lagi untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jiwa kita sehat, maka tubuh kita juga sehat. Mens sana in corpore sano. Apa itu? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Hafal ya, yang angkatan saya hafal itu. Nggak tahu angkatan yang Gen Z ini, Gen Z. Pada tahu nggak itu? Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat pasti ada jiwa yang sehat. Jadi supaya miliki tubuh yang sehat, yang bisa bergerak, beraktivitas dengan baik, miliki juga jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan keinginan yang positif, yang baik. Dan Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.